Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kalian melihat sebuah acara yang di luar terlihat indah, penuh dengan nuansa kebangsaan? Namun, jika diteliti isinya, ada sesuatu yang janggal. Di mana baru-baru ini, Jatma Aswaja yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya yang menggelar acara bertajuk Zikir Kebangsaan. Kalimat ini memang terdengar Islami, terdengar penuh dengan hikmah. Tapi tunggu dulu, di dalamnya ternyata kita melihat hadirnya para pendeta, hadirnya para pastor, bahkan tokoh agama lainnya. Yang jelas mereka berbeda akidah dengan kita. Pertanyaan yang mendasar, jika memang tujuan untuk membangun persatuan lintas iman, mengapa tidak menyebut dengan nama yang jujur? Atau dengan persatuan lintas agama, mengapa harus dipelintir? Misalnya, doa lintas agama, semua agama punya doa. Kalau dikatakan dengan semua agama punya zikir, tentu kita pertanyakan, terlebih itu adalah zikir-zikir ala toriko. Kalau tentu kata yang relevan, seharusnya ialah doa lintas agama. Atau merajut persatuan lintas agama. Mengapa harus menggunakan istilah zikir kebangsaan? Dan yang lebih tentu mencengangkan lagi, seakan-akan itu adalah murni dari kerumunan orang-orang dari torikoh-torikoh yang tergabung ke dalam Jamiah Jatma Aswaja. Bukankah zikir adalah ibadah murni umat Islam kalau kita telaah, yang memuji dan mengingat Allah dengan keyakinan akan keesaannya? Kan rancu kalau ini kita saksikan betapa carut-marutnya akidah kita, yang mana menempatkan posisi memuliakan terlebih orang-orang yang sudah jelas beda akidahnya dengan kita. Apakah mereka terjebak dalam hal ini? Tentu kita akan kupas secara mendalam dan mendetail di video kita kali ini. Simak sampai dengan selesai. Nah, sahabat-sahabatku, mari kita analisa. Yang lebih aneh lagi, pemberitaan di media yang menggambarkan acara ini seolah murni pertemuan Tariqah Jatma Aswaja. Seakan-akan ini adalah para kumpulan di mana jelas Jatma Aswaja ini dominan kepada para Habib dan Muhyiddin Ba'alawi. Sudah pasti kalau kita melihat ke sana. Padahal kenyataannya ada lintas agama di dalamnya. Apakah ini bentuk dari propaganda Habib Ba'alawi? Memanfaatkan panggung yang disediakan negara, mengemasnya dengan simbol kebangsaan, tapi di dalamnya menyelipkan legitimasi bagi kelompok tertentu. Maka kalau ini benar, berarti negara kecolongan dalam narasi. Negara sudah dikibuli oleh Habib Ba'alawi, dimanfaatkan. Seberapa besar dana yang dikeluarkan oleh Habib Ba'alawi menyelenggarakan itu? Atau dari torikoh yang didirikan oleh Habib Ba'alawi, yakni Habib Lutfi bin Yahya? Kalaulah ini acaranya nebeng, lantas namanya pingin terlihat besar, ini miris sekali. Sekelas negara bisa dikelabui oleh Habib Ba'alawi. Ini sangat prihatin kita melihat ini. Kita melihat ini sangat prihatin. Karena kalau mereka sudah mengedepankan yang namanya Jatma, torikoh dari Aswaja yang mereka dirikan, ini seharusnya dari fasilitas, oke lah itu fasilitas umum. Tapi setidak-tidaknya sumbangsih mereka terhadap menyelenggarakan acara tersebut, ini tentu murni diselenggarakan oleh kelompok mereka dengan upaya mereka. Tidak dengan anggaran masjidnya, tidak dengan anggaran daripada lebih-lebih pemerintah ataupun negara. Ini kita perlu jawaban, klarifikasi tentunya dari pemerintah. Kalau ini dilakukan oleh Habib Ba'alawi yang nebeng, kemudian namanya ingin menggema seolah-olah besar mengadakan acara tersebut, berarti negara ini sudah dikelabui betul-betul oleh Habib Ba'alawi. Mari kita renungkan. Sejak kapan orang-orang non-muslim zikir ala torikoh sufi? Kalau akidah ini dicampur adukan dengan nuansa yang bertajuk torikoh, ini bagaimana perjalanan akidah kita? Ini politik, apakah murni dalam bentuk wujud ibadah? Disinilah perlu kita hati-hati, waspada, dan kita cermati bahwa siapa sesungguhnya mereka. Hingga bagaimana mungkin seseorang pendeta mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan iman yang benar, sementara akidahnya berbeda? Kan tidak masuk akal acara tersebut. Apakah zikir diterima? Sementara hatinya tidak beriman pada Allah. Inti daripada doa yang kita belajarkan itu ialah diterima oleh Allah. Bukankah seperti itu? Tidak ada embel-embel tertentu, terlebih memanfaatkan situasi demi untuk nama Jatma Aswaja ini dianggap besar. Jadi ini prihatin. Prihatin kita melihat situasi yang
Betapa luar biasanya kelompok kerumunan Habib Alawi ini bisa mendekte pemerintahan Republik ini. Mereka tidak sadar bahwa dikerdilkan. Pemerintah tidak sadar kalau sedang dimanfaatkan. Padahal katanya di pemerintah itu adalah orang-orang hebat. Ini belum lagi kita melihat secara perorangan di tempat tersebut. Dan kalau kita lihat tentunya bagaimana sufi sejati menjaga kemurnian ibadah. Dalam tradisi tasawuf klasik, seseorang sufi sejati menjaga kesucian ibadahnya dari campuran yang merusak keikhlasan. Dengan kehati-hatian. Mereka menjaga, bahkan mereka itu melakukan amaliyah yang namanya ujlah. Yakni dengan menyepi atau khalwat, menghindar dari suatu keramaian. Demi memurnikan hati, zikir melakukan dengan kehadiran hati yang penuh, jauh dari pandangan yang mengganggu kehusuan. Itu kalau kita lihat daripada sufi-sufi sejati, sufi-sufi yang klasik. Lantas apakah betul apa yang diselenggarakan oleh Habib Lutfi, yang seolah-olah mencari panggung, yang seolah-olah mencari popularitas, mengatasnamakan sufi, mengatasnamakan thariqah, ini sungguh menciderai, betul-betul menciderai. Bagaimana perjalanan-perjalanan orang-orang yang telah memang betul-betul terbukti diangkat sebagai aulia Allah. Mereka adalah para sufi-sufi sejati. Mereka hidup dan kita saksikan banyak para aulia Allah. Makanya kalau kita saksikan sekarang ini, ialah mungkin jauh ekspektasinya atau gambarannya dibandingkan zaman dahulu. Bagaimana mungkin seorang aulia illah seperti halnya Sunan Gunung Jati yang beliau wafat di puncak gunung sana, tentu itu adalah beliau. Ini adalah melakukan hujlah atau dengan kata lain khalwat, menyepi. Tidak mau bercampur dengan, terlebih ini adalah orang yang lain akidah, dicampur adukan dengan perpolitikan, dicampur adukan dengan kekuasaan. Jadi thariqah macam apa gitu kan? Jadi hanya sebatas alat. Intinya ini adalah jelas, ini adalah sebatas alat. Pahami kawan-kawan? Makanya sekali lagi saya bahas bahwa bagaimana ketika aulia ildah itu melaksanakan hujlah, para sunan-sunan Songo, para sunan-sunan 9 yang ada di Indonesia ini, letak makam yang kita saksikan, bahwa bagaimana kita membayangkan betapa sepi keberadaan mereka di dahulu kala. Mereka ramai itu atas tentu rahmat Allah. Mereka bisa tentu di lingkup yang saat ini kita saksikan kerumunan orang. Itulah Allah memperlihatkan kekuasaannya mengangkat daripada derajat seseorang. Jangankan hidupnya, matinya pun tetap memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak. Itu yang dinamakan sufi sejati. Tanda kutip ini, apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi ini, apakah thariqah betulan, apa memang ini sudah dominan mengedepankan kepentingan, mengedepankan ada sesuatu perpolitikan yang terselubung. Wallahu a'lam. Karena pergerakan para sufi itu tidaklah sesuai dengan yang dilakukan. Terlebih untuk berbangga-banggaan. Oh hebat, oh kami besar. Sufi macam apa? Atas dasar apa kitab yang tentu memperbolehkan seseorang itu untuk berbuat sombong? Menunjukkan seolah-olah thariqah itu besar. Ingin dilihat oleh orang itu persatuan daripada jatma itu solid. Apakah itu tujuannya? Apakah itu tentu tuntutan di dalam syariat orang-orang sufi? Kacau. Makanya dikatakan di dalam salah satu risalah di mana sudah jelas bahwa dikatakan wasunnati lisufiyati ayakunu fi khalwati yahfadhu qalbahu an khaflati wa yakunu zikru lillahi bi khudur. Sunnah, perhatikan, bagi seorang sufi adalah berada di tempat khalwat menyendiri, bukan di kerumunan orang banyak, bukan bercampur aduk dengan para penguasa. Bahkan banyak para ulama sufi itu mengkritik ketika seseorang ulama yang sudah tentu akrab sekali dengan penguasa. Bahkan tentu jelas bagaimana ulama-ulama dahulu menjelaskan yang dinamakan ulama dunia itu adalah ciri-cirinya termasuk orang-orang penjilat yang mendekat kepada kekuasaan, mendekat kepada perpolitikan. Itu sudah jelas. Tanpa harus mereka menjelaskan di materi-materi yang ada di dalam kitab-kitab bagaimana tokoh sufi itu seharusnya itu sudah tercantum, tertera di dalam kitab-kitab para alim ulama yang muktabar. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Jadi khalwat, menjaga hatinya dari kelalaian dan zikirnya kepada Allah itu dilakukan dengan kehadiran hati. Coba kalian lihat, perhatikan selintas ketika Mbah Lutfi itu berada di Menteri Agama. Jangankan dia mau khusyuk, justru dia celingak-celinguk memperhatikan kiri kanan, bahkan masih sempat ngobrol ketika ada seorang kiai yang masih membacakan kalimat-kalimat thayyibah, bahkan salawat. Seakan-akan tidak masuk di dalam hatinya. Apakah begitu perilaku seorang sufi? Kalau Menteri Agama masih kita lihatlah, beliau masih memelintir tasbih, bahkan beliau terlihat sekali ekspresinya. Ada satu hal yang dia tidak setuju ketika melihat ada orang yang bercakap-cakap terlalu keras. Kita lihat, saksikan video-video yang ada. Maka di situ nampak sekali bahwa kepura-puraan bahwa tentu ini adalah satu propaganda yang dilakukan oleh Habib Alawi, di mana hanya demi untuk tujuan, bukan thariqah yang murni. Perhatikan kalimatnya, menjaga hati dari kelalaian, campur baur antara ibadah Islam dan tokoh agama lain. Jelas ini salah satu jalan membuka pintu kelalaian kita, bahkan menyelewengkan makna ibadah itu sendiri. Kalau kita lihat kan betapa akrabnya Habib Lutfi dan para pastor, seakan-akan
melebihi bahkan saudara sesama muslim dipakai fikih. Oke lah bagi Habib Lutfi, kan tetapi para habaib yang lain di ceramah yang berbeda, mereka mengkafir-kafirkan, mereka dengan seenaknya menguluti orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jangankan orang-orang Nasrani, jangankan orang Hindu Buddha, sesama muslim pun yang tidak sependapat dengan mereka, mereka akan cecar, mereka akan cercah. Inilah tentu hal-hal yang menjadi sebuah fenomena daripada para habaib Pahlawi. Kemudian lagi, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau juga keras memberikan peringatan. Beliau berkata, iyyaka an tukhaliqa ahlal bid'ah aw man la yufiquka fi dinika fa innal qalba yas'alu mimma yasma'u kama yas'alul jasadu mimma yalqi. Jangan sekali-kali engkau bergaul dengan ahli bid'ah atau orang yang tidak seagama dengan, karena hati akan mencuri, akan terpengaruh dari apa yang didengarnya, sebagaimana tubuh mencuri dari apa yang disentuhnya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Belum lagi bagaimana perjalanan-perjalanan daripada orang-orang sufi, seperti halnya di dalam kitab Muqasafatul Qulub juga dijelaskan bahwa bagaimana pentingnya hujlah para ahli sufi, bahwa bagaimana mereka menjaga kehati-hatiannya terhadap kemaksiatan. Tingkatan-tingkatan para sufi itu jelas. Begitu pula dengan para orang ahli fikih, para fuqaha, di mana amaliyah puncak mereka adalah orang yang menjadi waro, orang yang dalam kehati-hatian. Jangankan perkara yang subhat, jangankan perkara-perkara yang tentu jelas haram, makruh, subhat pun yang masih samar pun mereka amat sangat hati-hati dan waspada. Apalagi dengan perkara haram. Dengan kata lain, tentu para fuqaha itu menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Dari dua sisi, di mana kedudukan amaliyah seorang sufi dan fuqaha ini jelas tertera di dalam kitab-kitab mu'tabar para alim ulama. Apakah Habib Lutfi ini menunjukkan seseorang yang ahli sufi? Ini menjadi tanda kutip bagi kita semua. Jadi ini bukan hanya soal pertemuan, tapi tentang menjaga kemurnian hati dari doktrin yang bertentangan dengan Islam. Bagaimana mungkin ulama-ulama terdahulu begitu tegas melarang percampuran seperti ini, tapi hari ini kita malah membanggakannya. Dan ini dipelopori oleh seorang ulama, katanya ahli thariqah sufi. Membelalakkan mata kita. Nah, sahabat-sahabatku, jadi kita melihat daripada dampak propaganda, bahwa kekhawatiran tentu yang kita rasakan, acara ini menjadi alat tentunya propaganda Habib Pahlawi yang sudah merongrong pemerintahan dengan semudah itu, dengan segampang itu. Apakah tidak melihat daripada dampak-dampak negatif yang nanti akan timbul di kemudian hari? Kemaslahatan dan kemudaratan apakah tidak ditimbang oleh pemerintahan ketika dalam sebuah nama tersebut dipelintir, ketika acara tersebut dimanfaatkan? Apa iya pemerintah sebodoh itu? Kita heran dengan hal ini. Dan ini kalau kita melihat secara global, kehadiran Menteri Agama itu menurut saya wajar-wajar saja. Tetapi tidak dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima daripada TNI, kalau tidak salah Polri, itu tidak menghadiri acara tersebut. Tapi kehadiran daripada Menteri Agama ini banyak juga tentu kawan-kawan yang mengutuk keras dalam hal ini. Tetapi bagi saya mempunyai pandangan wajar. Hanya beliau saja tidak sadar tertipu oleh Habib Pahlawi. Bagi saya wajar, karena kenapa? Di sana itu yang hadir adalah berbagai macam agama, dan beliau adalah seorang tokoh di mana tidak membedakan semua agama. Menteri Agama itu mengayomi seluruh agama, tentu yang diakui oleh negara. Dan kehadiran beliau itu tidak salah menurut saya. Walaupun pandangan kawan-kawan itu berbeda dengan saya. Tetapi saya melihat lebih bijak, karena di sini jelas Menteri Agama itu sudah mempunyai dalil bahwa keberadaannya di situ adalah di tengah-tengah umat yang berbagai macam agama, bukan memprioritaskan Habib Pahlawi. Jadi kalau Habib Pahlawi GR tentunya dalam hal ini, ya kalian tentu harus teliti lagi apakah betul loyalitas seorang Menteri Agama itu tertuju pada terkhususnya kalian. Jadi seperti itu. Dengan tentunya ini mereka gunakan dengan kemasan nasionalisme dan keberagamaan. Mereka berhasil mendapatkan panggung besar, ya gratisan. Cuma namanya dipampang lebih besar. Mengedepankan Thariqah Jamiah Jatmah yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya. Tetapi kan kita lihat di baliknya ada penceritaan Thariqah tertentu kan. Ini sudah jelas yang ingin dianggap pusat persatuan umat. Padahal agenda utamanya adalah menguatkan pengaruh dan legitimasi kelompoknya. Masa kita tidak sadar? Masa kita tidak paham? Masa ya kita sebodoh itu untuk mencerna persoalan yang sudah jelas-jelas terbelalak di depan mata? Jadi ini mudah kawan. Pertanyaannya, apakah umat Islam tidak mampu lagi memisahkan antara persatuan bangsa dan kemurnian ibadah? Kan miris. Apakah semua yang mengusung kata kebangsaan harus kita telan mentah-mentah tanpa mengkritisnya? Jadi hal-hal seperti ini harus kita kritis. Karena sudah tidak sesuai dengan media-media yang bertebaran yang mana merasa terkecoh. Saya ingin melihat betul tadinya kemurnian yang hadir di Istiqlal itu adalah kelompok daripada murni Thariqah Jatmah Aswaja yang didirikan oleh Habib Lutfi. Tetapi kan ternyata banyak campuran. Kalau kita melihat penuhnya lokal daripada Istiqlal, apakah kalian lihat bahwa Jumatan sepi di Istiqlal? Apakah ada satu pengajian seperti halnya Gus Baha sepi di sana? Bukan hanya Habib Lutfi yang bisa meramaikan itu.
Tetapi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah acara Habib Lutfi itu sudah jelas. Tidak akan mungkin seorang pastor datang sendirian. Tidak akan mungkin seorang pendeta dia datang sendirian. Dia bawa jamaah, dia bawa asisten. Dan tentu itu jumlahnya pun ratusan. Jadi tidak bisa kita anggap bahwa itu keseluruhan daripada jamaah yang didirikan oleh Habib Lutfi. Jadi ini kalau mereka akui bahwa keberhasilan ini adalah cuma propaganda belaka. Karena kenyataannya seperti itu. Belum lagi kalau kita teliti orang-orang media, apakah kita masukkan sebagai jamaah? Tidak. Media punya kepentingan sendiri. Atau para YouTuber yang hadir di sana, apakah dianggap sebagai jamiah? Tidak. Mereka punya kepentingan yang jelas. Dan itu tidak mungkin 1, 2, 3 orang. Mungkin bisa pula mencapai puluhan bahkan ratusan. Jadi herannya di mana? Kebanggaan acara tersebut seolah-olah para Habib dan Muhyiddin menganggap sebuah acara itu berhasil. Itu dari mana? Kalian melihatnya. Ini mudah kawan kita cerna. Jadi di sini masyarakat harus waspada. Jangan mudah percaya pada kemasan acara yang terlihat indah, tapi menyelundupkan pesan terselubung. Lihat isinya, pahami maksudnya, dan tanyakan, apakah ini murni untuk Allah atau untuk agenda manusia tertentu? Cukup. Tidak akan mungkin menjadi sebuah rujukan kalau acara yang memurnikan kepada Allah itu harus dengan seperti itu tidak mungkin. Nah, sahabat-sahabatku, tentu saya mengajak seluruh umat Islam untuk tetap menjaga akidah, memurnikan ibadah tentunya, dan tidak hanyut dalam euforia kebangsaan yang menabrak daripada batas-batas syariat. Ingatlah, kemurnian iman adalah benteng terakhir kita. Jangan biarkan tentu siapapun, termasuk tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama, mengaburkan batas-batas tersebut. Waspadalah, hati-hati, dan jangan terperangkap oleh propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Habib Bahlawi yang pandai bermain di ruang-ruang narasi. Itu saja, tentu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dari saya, Hakim Medsos. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.